Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridhallahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin wal ulama il amilin wa jami'i awliya fil alamin. Wa khususan ila jami' masyayikhina wa muallimina wa khususan ila al-musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa jami' arwahi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Allahumma ij'alna minhum. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para punyai, segenap jamaah Majelis Ta'lim Darul Ilmi ingkang kaula hormati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun panjenengan berada. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, dengan suasana hati yang sangat berbahagia kita kembali bersua di dalam kegiatan rutinan kita ngaos sesarengan ilmunipun Allah Subhanahu wa taala setiap dinten Ahad kali dinten Senin ba'da Isya dari sekretariat Majelis Ta'lim Darul Ilmi Surabaya. Kita bisa melaksanakan silaturahim dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya adalah salawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita rindukan, kita harapkan perjumpaan kepada beliau walaupun di dalam mimpi. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaos kita di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Saat ini kita sudah yaitu pada halaman 31. Kita awali terlebih dahulu dengan iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Ya Allah. Selanjutnya, setelah pada pertemuan yang lalu dikisahkan bagaimana kisah putra seorang raja Harun ar-Rasyid ya, pada zaman keemasan Islam dari dinasti Abbasiyah. Seputar interaksi beliau dengan guru beliau, sampai-sampai mendapatkan support yang sangat luar biasa dari abahnya, yaitu Raja Harun ar-Rasyid, agar betul-betul ta'zim, memuliakan kepada sang guru. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini bahkan yang memerintahkan adalah raja kepada putranya sendiri. Di situ ada nilai yang bisa kita petik. Bagaimana seorang raja mendidik putranya dengan didikan yang sangat luar biasa, Rabbani. Bukan dididik
semata-mata materi dan duniawi, naudzubillahi min dzalik. Tapi didikannya adalah memuliakan ilmu dan para penyampai ilmu, yaitu para guru. Subhanallah. Adakah penguasa di zaman sekarang yang mendidik seperti itu kepada anak-anak, kepada putra-putrinya? Masya Allah. Di situ adalah sebuah pendidikan, kita menyebutnya di zaman sekarang adalah pendidikan karakter. Pembangunan karakter building yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kebudayaan kita umat Islam, yaitu sangat menghormati ilmu dan para penyampai-penyampai ilmu, yaitu para guru. Subhanallah. Karena dengan metode tersebut, maka insya Allah tidak hanya ilmu yang didapatkan berupa ilmu yang berkah, tetapi manfaat ilmu itu pun bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun apabila hanya mengutamakan belajarnya saja dan melupakan yaitu dimensi karakter akhlak kepada penyampai ilmu, kepada para gurunya, maka akan lahir anak-anak yang cerdas tapi tidak beradab. Akan lahir anak-anak yang smart namun miskin etika. Naudzubillahi min dzalik. Subhanallah. Apabila kita menekuni kembali atau balik pada identitas pendidikan kita yang seperti metode ini, jamaah yang dirahmati Allah, maka dua yang didapatkan, keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu. Akan lahir insya Allah outcome-nya berupa anak-anak yang smart, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sangat mendalami keilmuannya, namun kaya etika. Namun akan menjadi anak yang berakhlakul karimah, menjadi sebuah idaman, harapan bagi kita semua para orang tua. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Maka kita kenang juga bagaimana identitas pendidikan kita di Nusantara. Sebuah kisah yang diriwayatkan secara turun-temurun hingga sampai kepada kita. Bagaimana proses seorang murid yang bernama Sunan Kalijogo ketika meguru kepada gurunya, yaitu Sunan Bonang. Jemaah yang dirahmati Allah, saat Sunan Kalijogo menawarkan diri, wahai orang yang mulia, wahai guru yang agung, terimalah aku menjadi muridmu. Bagaimana jawab dari Sunan Bonang? Aku menerimamu sebagai murid dengan satu syarat. Masya Allah. Sebelum sang guru mengajarkan ilmu kepada muridnya, yaitu Sunan Kalijogo, maka sang guru tersebut memberikan satu syarat. Apa itu, wahai orang yang mulia? Insya Allah aku akan melaksanakannya. Apakah kiranya yang menjadi syarat tersebut? Aku akan menerimanya syarat itu. Sesulit apapun, yang penting engkau menerimaku sebagai muridmu, wahai orang yang mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya adalah, maka tiba-tiba sang
Maha Guru tersebut, yaitu Sunan Bonang, menancapkan tongkatnya, jeret, di pinggir sebuah kali besar, di pinggir sebuah sungai besar. Kutancapkan tongkatku ini, maka tungguilah tongkatku ini sampai dengan aku kembali. Apakah kamu sanggup? Insya Allah saya akan mencobanya, wahai guru. Subhanallah. Ditunggu 1 jam, 2 jam, sang guru belum kembali. Hingga surup serngingi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam pun datang. Betapa bisa dibayangkan bagaimana kondisi malam hari di pinggir sebuah sungai besar. Subhanallah. Masya Allah. Ancaman adanya hewan-hewan buas. Betul? Namun apakah sang murid ini menjadi gentar, menjadi goyah keyakinannya untuk mengabdi kepada sang guru? Ternyata tidak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang murid menunjukkan kesetiaannya yang hakiki. Tidak ada satupun murid yang bisa dan sanggup kecuali murid-murid yang ikhlas, yang bisa memetik hikmah bahwa ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu hikmah, kesabaran, keikhlasan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena buat apa ilmu kalau ilmunya menjadi ilmu yang tidak berkah? Buat apa ilmu apabila ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat? Maka disitulah sang guru mendidik karakter muridnya, yaitu Sunan Kalijogo. Sampai dengan berhari-hari sang guru belum juga datang. Berminggu-minggu. Hingga pada suatu saat sang guru ini kemudian teringat, ya Allah, astaghfirullahaladzim, subhanalladzi la yanamu la yashu. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Sepertinya dulu aku pernah, yaitu meninggalkan tongkatku dan meminta kepada seorang pemuda untuk menunggui tongkatku sebagai syarat agar dia bisa diterima menjadi muridku. Bagaimana keadaan dia sekarang? Maka pada saat itulah sang guru itu, jamaah yang dirahmati Allah, yaitu Sunan Bonang, kembali mencari tongkatnya dan menemukan tongkat tersebut masih utuh tegak berdiri di atas tancapan tanah yang ditunggui oleh seorang pemuda, dan sudah pemuda tersebut sudah dirambati dengan semak belukar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika dibangunkan, dikisahkan di dalam kisah tersebut, maka pemuda itu tidak terbangun, jamaah yang dirahmati Allah. Bisa jadi pemuda tersebut diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang diberikan Allah kepada pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda sejati, subhanallah, yang menempuh jalan ilahi, yang setia dengan kesetiaan Rabbani, sehingga sang pemuda tersebut menjadi terbangun ketika sang guru mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di telinga sang pemuda Sunan Kalijogo tersebut, jamaah yang dirahmati Allah, maka pada saat itulah si murid, yaitu Sunan Kalijogo, kemudian memelekkan matanya dan melihat di sekelilingnya. Dijumpailah sang guru yang sudah ditunggu-tunggukannya selama sekian lama. Akhirnya sang guru yang diidam-idamkan kedatangannya itu pun rawuh. Subhanallah, betapa kebahagiaan pada saat itu sang murid ini menemukan kembali
pembimbing rohaninya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pengabdian murid kepada sang guru diteladankan oleh Sunan Kalijogo kepada gurunya, yaitu Sunan Bonang radhiyallahu anhuma. Kita lanjutkan. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul kitabi. Lan iku setengah saking ngagungake ilmu ta'dhimul kitabi, utawi ngagungake kitab. Selain guru yang harus kita agungkan, yang harus kita betul-betul ngestoki, adalah juga kitab atau buku di mana ilmu itu disimpan dengan rapi dan abadi. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka buku atau kitab adalah termasuk sesuatu yang kita agungkan. Tidak boleh kita sembarangan meletakkannya di tanah atau di lantai misalnya. Tidak boleh kita sembarangan saat membawanya. Misalnya hanya dilambaikan di bawah dekat pantat seperti itu, tidak. Tetapi upayakan buku tersebut, tasnya adalah tas selempang, dan tas selempang itu diletakkan di dada kita. Apalagi di dalam tas itu adalah tidak hanya kitab, tidak hanya buku, tetapi juga ada mushaf Al-Quran. Bayambagi li talibil ilmi, mongko sayukjong kanggone wong kang amrih ilmu, alla ya'khudal kitab illa bitaharatin. Subhanallah. Apa nyinta orang ngalap sapa talibul ilmi ing kitab illa bitaharatin, angin kalawan suci. Subhanallah. Bahkan misalnya kita memegang kitab yang di dalamnya terdapat ilmu agama, meskipun ini tidak wajib, tetapi sebagai dasar etika kita di dalam menjalankan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan, adalah tidak memegangnya, tidak mengkajinya, tidak menyentuhnya kecuali saat kita punya wudhu, saat kita suci atau belum kentut. Jamaah yang dirahmati Allah. Subhanallah. Andaikan kita betul-betul berhati-hati, tidak sembrono, tidak sembarangan di dalam kita proses mencari ilmu tersebut, maka subhanallah, karunia Allah akan tercurah memancar di dalam karakter pribadi para pelajar, pribadi para santri. Subhanallah. Jemaah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah semoga yang kita kaji pada malam hari ini menjadi wasilah kelak kita bisa sowan kepada Allah secara husnul khatimah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana ighfirlana nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dada bainina wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma badan. وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسانا صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم
ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.